Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Heavenly Demon Guard telah berkembang menjadi 3.600 orang. Sebagian besar dari mereka telah tersebar di sekitar 365 menara. Di sekitar setiap menara, ada 10 pengawal setan surga yang menjaga di sana, selalu menanggapi kemungkinan perubahan. Dan di antara 3.600 penjaga iblis, 100 pria, yang bersama Zhu Hengyu dan pergi ke Istana Es di Istana Es, ditarik keluar sendirian. Mulai sekarang, di bawah penguatan buah sihir Yinsa, mereka telah membunuh energi sihir dan mempromosikannya ke pemboman energi sihir. 100 mil jauhnya, Anda dapat meluncurkan energi magis untuk membombardir dan membombardir target. Namun, tidak ada yang tahu kekuatan persimpangan batas medan perang, termasuk Zhu Hengyu. 100 penembak serigala ajaib hanyalah serangan pertama. Jika 100 penembak serigala ajaib masih tidak bisa memecahkan ikatan, kemudian, 3.000 penjaga sihir es akan meluncurkan panah es sesegera mungkin, memanggil 3.000 monster es hitam dan membombardir menara dengan semua kekuatan mereka. Hanya jika 3.000 penjaga iblis es tidak dapat menghancurkan menara pertempuran, penjaga api penyucian akan menembak dan membombardir menara pertempuran. Lagi pula, 3.000 penjaga sihir es sebagian besar bertahan. Dalam hal kekuatan destruktif saja, itu jauh dari sebanding dengan Purgatory Guard. Di depan 3.000 penjaga api penyucian, bahkan jika batas menara lebih kuat, mereka tidak akan pernah bisa dihentikan. Belum lagi, semua perubahan di dunia permukaan. Di sisi lain, dalam harta kerajaan, Zhu Hengyu mencari jauh-jauh, dan akhirnya menemukan harta kerajaan, pintu masuk lantai 3. Setelah memasuki lantai 3 harta kerajaan sepanjang jalan, kali ini, dia sudah menjadi figur perang perak. Melihat sosok perang berbentuk domba perak putih, Zhu Hengyu tidak terlalu peduli ketika dia mulai. Shenrou dipenjara, dan bahkan prajurit terkuat pun akan diperbaiki. Namun, itu tidak lama setelah Zhu Hengyu memenjarakan seorang tokoh perang perak dan masuk ke gerbang di sebelahnya. Sosok perang perak benar-benar mematahkan rune yang dipenjara, dan bergegas menuju gerbang. Awalnya, di bawah peningkatan tombak perak bercabang 3 cabang, Shen Luo bisa dipenjara selama 9 periode istirahat. Sekarang hanya mungkin untuk memenjarakan pasangan perang perak kurang dari 6 napas. Setelah Zhu Hengyu mengeksplorasi bahan-bahan di harta karun, segera setelah dia berlari keluar dari gerbang, dia menghadapi sosok perang perak yang bergelombang. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi terkejut. Namun, pada saat ini, Zhu Hengyu tidak punya jalan keluar. Terjebak di gerbang, dinding di kedua sisi adalah lorong. Anda hanya dapat memilih untuk bergerak maju atau mundur. Jika Anda mundur, jelas itu tidak akan berhasil. Jika Anda kembali sepanjang jalan, bahkan jika Anda kembali lebih cepat, Anda tidak bisa lebih cepat dari tuduhan iblis perak. Karena itu, satu-satunya pilihan Zhu Hengyu adalah bergerak maju. Diubah menjadi beku lain. Menghadapi lingkungan yang begitu sempit, kita harus memilih untuk menghadapi pasangan perang perak. Untungnya, Zhu Hengyu membuat Shen Luo di penjara. Ada juga senjata tak terbatas yang cocok dengan penjara Shenrou. Jadi, dengan lambaian tangan kanannya, seorang Shenrou di penjara, dan sosok perang perak itu langsung diberikan di sana lagi. Lanjut, Zhu Hengyu tidak pergi. Sebagai gantinya, ia menerbangkan tombak perak bercabang 3 di tangannya di antara tangan kanannya dan membombardir sosok perang perak dengan seluruh kekuatannya. Meskipun mudah untuk memperbaiki lawan, waktu penjara terlalu singkat, tidak mungkin untuk sepenuhnya menyingkirkan pengejaran perang perak. Saat ini, hanya ada satu tokoh perang perak. Karena itu, Zhu Hengyu relatif mudah ditangani. Namun, jika Anda terus bergerak maju, akan ada semakin banyak prajurit perak yang akan dihadapi Zhu Hengyu. Di belakang, bahkan akan ada ratusan perang perak yang mengejarnya. Akibatnya, bahkan dengan dukungan daya tembak yang tidak terbatas, Zhu Hengyu tidak dapat dikekang dengan bantuan Shen Luo dan mengandung begitu banyak peperangan perak. Karena itu, satu-satunya pilihan Zhu Hengyu adalah mengalahkan tokoh perang perak ini. Di dentang sengit, tombak 3 cabang perak di tangan Zhu Hengyu terus-menerus membombardir tubuh tokoh perang perak yang dipenjara. Di antara bunga api, tombak perak bercabang 3 bercabang di tangan Zhu Hengyu terus meninggalkan garis miring yang dalam pada tubuh sosok perang perak itu. Tombak perak Trisula yang terang ini adalah senjata utama Kaisar Setan Xuanbing. Sudah pasti keberadaan kelas senjata. Meski begitu, ketika dihadapkan dengan sosok perang perak ini, masih hanya meninggalkan tanda garis miring. Dari sini dapat dilihat bahwa soliditas figur perang perak ini sudah dapat dibandingkan dengan para biarawan dari 9 setan. Selain itu, dari sudut pandang kemampuannya untuk secara paksa mematahkan penjara rune,
Sosok perang perak ini cukup untuk membandingkan dengan lebih dari 90 bagian biksu di tahap awal Demon Realm. Meski destruktif, Zhu Hengyu belum mengujinya. Tetapi dalam hal kekuatan pertahanan saja, itu sudah lebih dari cukup. Hanya dalam 3 napas, Zhu Hengyu mengecam 9 serangan berturut-turut. Dengan kekuatan api penyucian di tubuhnya, Zhu Hengyu hanya memiliki 83 segmen meskipun ia berada di peringkat iblis. Namun, kekuatannya sudah sebanding dengan para penguasa awal alam iblis. Di bawah 9 pemboman berturut-turut, kepala tokoh perang perak itu akhirnya ditebas oleh Zhu Hengyu. Dalam suara yang membosankan, tubuh besar dari sosok perang perak akhirnya jatuh dengan berat. Itu jatuh di tanah dan tidak bergerak lagi. Dengan napas lega, Zhu Hengyu mengambil langkah ke depan, bergegas menuju kedalaman rumah harta kerajaan. Dalam harta kerajaan, 2 lapisan pertama semuanya merupakan bahan yang ditimbun. Setelah bahan-bahan ini dihilangkan, sejumlah besar kapal perang dapat dibangun. Atau, bisa ditempa menjadi senjata-senjata sihir dan baju besi pedang. Namun, untuk kekuatan pribadi, ada sedikit untuk dipromosikan dan ditingkatkan. Dari lantai 3, material yang disimpan di sini bukan lagi material, tapi banyak keabadian. Semua eliksir disempurnakan dan dikemas dalam botol giok. Dan yang paling penting adalah bahwa botol batu giok yang diisi dengan dewa ditampilkan di lingkaran sihir. Dan lingkaran itu adalah lingkaran yang sunyi. Tidak ada hukum waktu di lingkaran senyap. Faktanya, dalam hukum diam, tidak hanya tidak ada aturan waktu, tetapi bahkan 5 elemen lainnya tidak. Lingkaran senyap adalah lingkaran yang hanya bisa disempurnakan dengan kekuatan badan perang kekacauan. Semua hukum di dalam lingkaran semuanya dievakuasi. Benda-benda ditampilkan di lingkaran senyap bahkan jika mereka berusia ratusan juta tahun, mereka tidak akan membusuk. Melihat obat mujarab yang menyilaukan, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi bersinar matanya. Sayangnya, Zhu Hengyu tidak bisa membawa mereka keluar. Jika normal untuk membuka arai besar. Kemudian, dengan pembukaan formasi besar, lingkaran bisu ini juga akan ditutup. Selama Anda menjangkau, Anda dapat langsung mengambil obat keabadian di lingkaran senyap. Namun untuk saat ini, formasi besar di luar belum dihidupkan. Karena itu, lingkaran senyap masih melindungi makhluk-makhluk abadi ini. Jika Zhu Hengyu ingin mengeluarkan eliksir, ia harus terlebih dahulu memecahkan lingkaran senyap. Kalau tidak, itu tidak bisa diambil. Antara kekecewaan Zhu Hengyu, lonceng merdu berdering dari lautan pengetahuan Zhu Hengyu. Momen selanjutnya, riak tak terlihat menyebar dari alis Zhu Hengyu. Menuju gudang, lingkaran senyap menampilkan penyebaran eliksir. Di bawah tatapan terkejut Zhu Hengyu, 9 lingkaran sunyi di gudang tiba-tiba menunjukkan retakan padat seperti jaring laba-laba. Kemudian, dalam riak lonceng, 9 lingkaran diam runtuh, dan runtuh. 9 simpul hukum formasi sunyi, langsung berubah menjadi bintik-bintik berwarna-warni, menghilang di udara. Zhu Hengyu tidak bisa menahan kegembiraan. Ribuan botol batu giok diisi dengan eliksir terbang ke tangan Zhu Hengyu dengan gelombang besar. Itu jatuh ke pergelangan tangan Zhu Hengyu, di dalam gelang Kaisar Es. Meskipun dia tidak membuka botol giok, Zhu Hengyu dengan mudah menilai jenis obat merah yang terkandung dalam botol giok berdasarkan dupa merah yang tersebar. Di antara 9 lingkaran diam ini, setiap lingkaran sihir dilengkapi dengan pil ajaib. Pil ajaib ini dapat meredam tubuh sihir dan meningkatkan bakat dan potensinya. Meskipun, pil ajaib ini tidak secara langsung meningkatkan pangkat tubuh sihir. Namun, hal itu dapat menghilangkan kotoran di dalam tubuh, meningkatkan kecepatan tubuh, meningkatkan potensi tubuh, dan meningkatkan level tertinggi yang bisa dipraktikkan tubuh. Dapat dikatakan bahwa Demon Pill adalah obat mujarab yang sangat ajaib. Meskipun dia tidak bisa secara langsung membuat master, dia bisa mengubah kayu limbah menjadi jenius. Namun, ini bukan pil ajaib yang paling kuat. Ketika orang makan biji-bijian dari berbagai biji-bijian, semua jenis obat mujarab, dan tubuh ajaib, banyak kotoran akan menumpuk. Pengotor-pengotor ini akan mengurangi bakat dan kualifikasi orang, dan mengurangi kecepatan latihan para beku. Banyak kali, pengotor dalam tubuh iblis, serta residu keabadian mencapai tingkat tertentu. Belenggu akan dibentuk membuatnya sulit bagi praktik biksu untuk meningkat. Bahkan jika Anda dapat terus meningkatkan, kecepatan peningkatan akan sangat lambat. Terutama bagi para beku yang telah dipromosikan dengan banyak keabadian. Meridian dan pembuluh darah mereka semuanya stasis. Akibatnya, kecepatan latihan spiritual sangat berkurang. Fitur terbesar dari Moling Pill adalah dapat membersihkan meridian dan pembuluh darah. Sedangkan untuk tubuh iblis, jika Anda makan pil iblis, Anda dapat langsung meremajakan. Meridian tubuh dan pembuluh darah tidak hanya terhalang. Dan yang paling penting, keuletan dan kekuatan meridian dan pembuluh darah sangat meningkat. Terutama para beku yang telah dipromosikan dengan banyak keabadian. Sejumlah besar erisipelas yang disimpan dalam tubuh dapat diekspresikan melalui pil setan. Hasil dari, saat menggunakan eliksir lagi, itu akan melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Secara keseluruhan, manfaat pil ajaib ini terlalu banyak. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa.
Sangat disayangkan bahwa bahan obat yang dibutuhkan oleh pil ajaib ini punah sedini 10 juta tahun yang lalu. Saat ini, tidak ada resep, tetapi tidak ada obat sama sekali untuk memperbaikinya. Karena itu, setelah memanen 9 lingkaran senyap, setelah 9.000 botol pil sihir, Zhu Hengyu tidak bisa menutup mulutnya. Perlu disebutkan bahwa, pil ajaib ini memiliki 9 buah dalam satu botol, dan ada total 81.000 buah pil ajaib dalam 9.000 botol. Namun, untuk Zhu Hengyu, dia tidak akan membubarkan iblis-iblis ini. 3.000 wahana setan pedang ganda, 3.000 penjaga api penyucian, dan 3.000 penjaga iblis es, satu botol per orang, tepatnya 9.000 botol. Adapun Zhu Hengyu sendiri, dia telah menggunakan Jiupin Jindan, Meridian dan pembuluh darah, yang telah diperkuat secara ekstrim. Tidak ada residu erisipelas di dalam tubuh. Karena itu, pil ajaib ini sama sekali tidak berguna bagi Zhu Hengyu. Di waktu berikut, Zhu Hengyu berada di lantai 3 rumah harta kerajaan, menyapu semua jalan. Dimanapun saya lewat, semua lingkaran bisu hancur oleh gelombang suara jam kuno. Obat mujarab di dalam diambil oleh Zhu Hengyu. Ada 10 gudang di lantai 3. Di setiap gudang, ada sejumlah besar obat berharga. Setiap gudang berisi keabadian yang sama. Beberapa telah meningkatkan kekuatan tubuh sihir. Ada orang yang meningkatkan kekuatan iblis. Beberapa meningkatkan ketangguhan tubuh sihir. Beberapa telah meningkatkan kecepatan tubuh sihir. Singkatnya, ketika Zhu Hengyu akhirnya puas, dia mencari semua gudang di lantai 3. Dapatkan satu set ramuan lengkap untuk memperkuat iblis. Menambahkan semua obat bersama, Anda dapat melatih 9.000 prajurit sempurna. Bersemangat, Zhu Hengyu meninggalkan harta karun kerajaan bertingkat 3 dan mengikuti tangga spiral untuk menjelajahi semua jalan turun. Segera, Zhu Hengyu memasuki lantai lain dari rumah harta kerajaan. Awalnya, Zhu Hengyu berpikir bahwa dia telah mencapai lantai 4 rumah harta kerajaan. Namun, ketika Zhu Hengyu melihat dengan matanya sendiri, apa yang dia lompat keluar dari rumah harta itu masih berupa figur perang perak. Zhu Hengyu dengan enggan mengkonfirmasi. Lapisan baru ini masih merupakan lapisan ketiga. Rumah harta kerajaan, lapisan pertama adalah sosok perang besi hitam. Lapisan kedua adalah tokoh perang perunggu. Lapisan ketiga adalah sosok perang perak. Kalau dipikir-pikir, lapisan keempat ini harus memiliki sosok perang emas. Benar saja, Zhu Hengyu menjelajahi sepenuhnya. Di gudang ini, meskipun bukan obat mujarab, banyak eliksir langka. Meskipun, ramuan ini bukan obat mujarab. Tetapi pada kenyataannya, seperti eliksir, ramuan ini dapat diambil secara langsung untuk secara langsung meningkatkan kekuatan dan kultivasi. Di gudang pertama, Zhu Hengyu menemukan banyak buah ajaib. Buah sihir suci memiliki efek yang luar biasa pada para beku di bawah tubuh ajaib yang terdiri dari 80 potong. Di bawah badan 80 segmen, setiap buah suci dapat meningkatkan tubuh seorang beku. Menyingkirkan 9.000 buah ajaib yang disimpan di gudang pertama, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum pahit. Meskipun buah iblis suci sangat kuat, tidak ada gunanya bagi Zhu Hengyu dan Purgatory Guard. Lagi pula, buah sihir suci hanya efektif untuk para beku di bawah 80 setan. Jika lebih dari 80 paragraf, masih berfungsi. Tetapi efeknya 10 kali lebih rendah. Dibutuhkan 9 setan suci untuk mengangkat sepotong tubuh sihir. Kecewa, Zhu Hengyu menjelajahi sepanjang jalan. Segera, Zhu Hengyu selesai menjelajahi semua gudang di lantai ini. Ada 10 gudang total, dan sejumlah besar eliksir disimpan di setiap gudang. Ketika Zhu Hengyu mengumpulkan semua eliksir di lapisan ini dan gudang terakhir, ia mengumpulkannya ke gelang Raja Es. Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa dari langit. Selain 9.000 buah ajaib, di beberapa gudang lain, Zhu Hengyu memperoleh lebih dari 43.000 buah ajaib. Faktanya, di 4 gudang, semua buah sihir suci disimpan. Jika Anda menggunakan semua buah iblis suci untuk penjaga api penyucian, dalam waktu yang sangat singkat, Zhu Hengyu dapat mempromosikan 3.000 penjaga api penyucian kepada 90 setan. Pada saat itu, bahkan jika kekuatan tubuh cahaya putih yang kaku di depan tidak cepat dikalahkan. Lebih dari itu, setelah meningkatkan 3.000 penjaga api penyucian menjadi 90 mayat, Zhu Hengyu juga dapat menggunakan buah sihir suci yang tersisa untuk mempromosikan 3.000 penunggang setan pedang ganda, 3.000 penjaga iblis es, dan 3.000 penjaga iblis langit ke 80 setan. Dengan cara ini, pasukan es Zhu Hengyu benar-benar terbentuk. Selain itu, di 2 gudang terakhir di lantai ini, Zhu Hengyu menerima lebih dari 13.000 buah ajaib yinsa. Ini gila. Lanjut, Zhu Hengyu melakukan perjalanan jauh-jauh, berbalik dengan lantai 3 rumah harta kerajaan, total 13 area. Ramuan yang dipanen memenuhi gelang Raja Es dengan 81 ruang dan mengisi 63. Sebagai klan domba iblis, ia telah mengumpulkan harta karun miliaran tahun dari kesiapan tempur. Di dalam rumah harta kerajaan ini, menimbun klan iblis telah mengumpulkan miliaran tahun kekayaan. Dengan harta ini, Zhu Hengyu dapat membangun pasukan ratusan ribu. Bagaimana kita dapat mencocokkan berbagai logam dan bahan langka dalam 2 lapisan pertama?
adalah mungkin untuk membentuk pasukan kuat yang terdiri dari 100.000 tentara yang dipersenjatai. Dan yang paling penting adalah 100.000 pasukan ini, jajaran iblis semuanya di atas 80. Terutama layak disebutkan adalah, di gudang belakang, Zhu Hengyu menemukan lebih dari 80.000 inti kristal gigi kristal emas dan 8 cakar. Dengan inti kristal ini, dengan bantuan restoran api penyucian, tungku merah dengan efek sup dan Zhu Hengyu dapat memurnikan lebih dari 800.000 pil emas penghalang rintangan. Bantuan untuk Zhu Hengyu ini hampir terlalu besar. Akhirnya, sepanjang jalan, Zhu Hengyu akhirnya memasuki lantai 4 rumah harta kerajaan. Rumah harta kerajaan ini hanya memiliki total 5 lantai. Sesuai dengan 5 elemen Jinmu, Sui Wotu, masing-masing. Berisi 5 elemen dan melakukan gosip di luar ini membentuk formasi besar. Namun, meski gudang berlantai 5 itu dibagi menjadi 5 baris. Namun, bahan yang ditampilkan di gudang tidak ada hubungannya dengan 5 elemen. Semakin banyak material berharga, semakin dalam lokasi penyimpanan. Bahan-bahan yang ditampilkan di lantai 2 lebih mahal daripada lantai kedua. Materi yang ditampilkan di lantai 3 lebih jarang daripada yang ada di lantai 2. Sedangkan untuk lantai 4, harta yang dipamerkan secara alami lebih berharga daripada lantai 3. Namun, tepat ketika Zhu Hengyu melangkah ke dalam harta karun 4 lantai, cahaya keemasan muncul dari pintu gudang tidak jauh. Seperti kilat keemasan, streamer emas bersiul ke arah Zhu Hengyu saat dia memukul dadanya. Zhu Hengyu tidak berani mengabaikannya. Gelombang pemenjaraan Senro langsung muncul dari tangan kanan. Kiang, dalam deru keras. Meskipun kecepatan Golden Streamer cepat itu karena kecepatannya, jadi sangat sulit untuk mengelak. Hanya 3 meter dari Zhu Hengyu. Pita emas, dipenjara oleh Senro, dipasang dan tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat sekitar, streamer emas adalah sosok emas keemasan yang terbuat dari emas yang kacau. Melihat kecemerlangan emas, prajurit emas dengan kecemerlangan yang cukup. Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas. Kecepatan sosok perang emas ini benar-benar terlalu cepat. Dengan kecepatan penuh, Anda hanya dapat melihat cahaya keemasan, dan Anda tidak dapat melihat tampilan spesifiknya sama sekali. Kalau bukan karena peringatan awal Zhu Hengyu, satu tanpa sengaja, benar-benar memukulnya dengan satu kepala. Antara Zhu Hengyu mengagumi. 3 meter jauhnya, tubuh sosok perang emas itu menggigil hebat. Seiring dengan gemetaran sosok perang emas, sangkar kandang yang memeganginya juga diputar. Tidak baik, melihat adegan ini, Zhu Hengyu tidak bisa tidak terkejut. Jelas, sosok perang emas ini benar-benar memiliki perlawanan terhadap hukum. Apalagi resistensi hukumnya sangat tinggi. Dengan meningkatnya tombak perak 3 cabang, Senro dipenjara, dan dia bisa memenjarakan target selama 9 napas. Tapi sekarang, waktu hanya berlalu, dan rune ini sudah goyah. Dengan cemas, Zhu Hengyu melangkah keluar. Tombak perak bercabang 3 di tangannya berteriak dan memotong. Ya, didentang sengit, tombak di tangan Zhu Hengyu terpotong berat di leher prajurit emas. Namun, yang mengejutkan Zhu Hengyu adalah, dengan inferioritas Zhu Hengyu dan kekuatan master tingkat pertama dari alam iblis. Dengan pukulan persuasif, hanya ada tebasan 1 jari dalam di antara leher tokoh perang emas. Dengan kekuatan Zhu Hengyu dan ketajaman tombak perak bercabang 3. Di bawah pemenggalan ini, bahkan tubuh iblis 90 segmen biasa, penguasa tingkat pertama dari iblis Kaisar Realem, dapat dipenggal secara instan. Tetapi dalam menghadapi sosok perang emas ini, di bawah pukulan penuh Zhu Hengyu, tetapi hanya di antara leher tokoh perang emas, tanda garis miring tersisa. Bagaimana cara melawan ini? Di antara kerutannya, Zhu Hengyu melambaikan tombak perak 3 cabang lagi, menuju leher domba iblis emas, dan memotongnya lagi. Dentang, di bawah perpecahan, tombak perak 3 cabang Zhu Hengyu sekali lagi secara akurat mengenai luka. Di bawah 2 tebasan berurutan, bekas tebasan menjadi 2 jari. Namun, untuk seorang pejuang emas dengan panjang 3 meter, tinggi 2 meter, dan leher yang lebih tebal dari pinggang orang biasa. Tanda garis 2 jari tidak berbeda dengan goresan lapisan kulit minyak. Tidak ada kerusakan substansial padanya sama sekali. Zhu Hengyu memotong di antara tangan kanannya, dan sekali lagi melepaskan hukuman penjara Senro. Prajurit emas yang akan keluar dari masalah sekali lagi ditetapkan. Kombinasi dari penjara Senro dan daya tembak yang tak terbatas adalah yang paling tidak terpecahkan. Disinilah ia melawan langit. Selama Anda berlabuh 1 kali, Anda tidak akan pernah bebas. Bahkan jika kekuatan Golden Warrior bahkan lebih kuat, itu tidak berguna. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali berdiri di sana dan dipukuli. Dentang, 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 melambaikan tombak perak terang Trisula di tangannya dengan rajin. Zhu Hengyu terus memotong. Di bawah serangkaian 81 garis miring. Akhirnya, kepala tokoh perang emas itu akhirnya ditebang oleh Zhu Hengyu. Setelah sedikit terguncang, tubuh prajurit emas akhirnya runtuh di tanah. Dengan napas panjang, Zhu Hengyu menyeka keringat di dahinya. Sosok perang emas ini terlalu kuat. Kekuatan pertahanannya sangat luar biasa. Dengan peningkatan 3 kali lipat dari Trisula Trident Silver cerah.
Dikombinasikan dengan serangkaian peningkatan dalam tubuh perang iblis surgawi dan kekuatan api penyucian. Zhu Hengyu melakukan pukulan penuh dari jarak dekat. Kekuatan penghancurnya lebih besar dari atau sama dengan kekuatan tubuh iblis 90 segmen, master tingkat pertama dari dunia iblis. Namun, prajurit emas ini, yang tidak dijaga, memungkinkan Zhu Hengyu menebas dengan gila, dan juga sepenuhnya menolak tebasan 81, sebelum akhirnya jatuh. Sejauh kekuatan tubuh perang yang bersangkutan ini sudah lebih kuat dari tubuh suci cahaya putih. Tidak perlu ragu, bahkan jika kekuatan cahaya putih Ekaristi datang sendiri, dia tidak bisa berdiri di sana, dan membiarkan Zhu Hengyu menebas seperti ini selama 81 kali sebelum jatuh. Di satu sisi, sosok perang emas ini sudah sekuat Ekaristi cahaya putih. Paling tidak pertahanannya benar-benar luar biasa. Momen selanjutnya, Zhu Hengyu mengangkat kepalanya untuk mengantisipasi dan melihat ke arah gudang berlantai 4. Gudang berlantai 4 tidak berbeda dengan gudang lantai 3. Hanya ada 10 gudang. Aku hanya tidak tahu harta apa yang ada di dalam lantai 4. Tidak mengherankan, Zhu Hengyu berjalan ke arah gudang pertama. Semoga bayi di gudang tidak akan mengecewakannya. Hanya ada 5 lantai di rumah harta kerajaan keluarga domba iblis. Zhu Hengyu menyita materi di 2 lantai pertama. Bukannya dia tidak menginginkannya, tetapi ruang dari gelang Kaisar Es begitu besar sehingga tidak bisa menyimpan terlalu banyak harta sama sekali. Hanya eliksir dan eliksir tingkat ketiga yang memasang lebih dari 60 dimensi ruang. Sekarang, akhirnya mencapai lantai 4 rumah harta kerajaan. Menurut hukum, semakin dalam harta itu, semakin kuat harta itu. Karena itu, setelah memenggal angka-angka perang emas, Zhu Hengyu melangkah ke dalam harta karun pertama di sepanjang pintu yang dibuka oleh lubang pada saat pertama. Cahaya dingin yang dingin dari hutan menggelitik mata Zhu Hengyu. Awalnya, saya ingin datang di Zhu Hengyu. Rumah harta tingkat 4 ini harus serupa dengan 3 tingkat pertama. Tapi itu adalah gudang besar yang luasnya lebih dari 3.000 meter persegi dan tingginya hampir 5 meter. Namun pada kenyataannya, ketika Zhu Hengyu memasuki lantai 4 rumah harta karun pertama, seketika terpana. Gudang berlantai 4 ini memiliki diameter ratusan meter dan luas puluhan ribu meter persegi. Apalagi ketinggian gudang tidak hanya sekitar 5 meter. Tingginya 30 hingga 40 meter. Gudang di lantai 4 sangat besar. Dalam hal ruang internal saja, ini lebih seperti arena besar yang dapat menampung lebih dari 100.000 penonton. Hanya karena ruangnya lebih besar, Zhu Hengyu tidak akan terlalu terkejut. Yang paling mengejutkan Zhu Hengyu adalah disimpan di gudang pertama di lantai 4. Setiap pedang panjang memiliki spesifikasi seragam dan senjata seragam. Pedang itu panjangnya 3 kaki dan seluruh pedang ditempa dari platinum yang kacau. Selain itu, pedang panjang ini ternyata 10.000 senjata tempa. Di tubuh pedang, ada pola emas seperti rambut yang terukir padat. Di atas lantai gudang adalah arai elips rumit. Tidak hanya di tanah, termasuk dinding gudang oval, dan di atas kanopi. Semua ditutupi dengan pola sihir yang rumit dan luar biasa. Semua pola sihir digabungkan, dan lingkaran sihir diletakkan. Di bawah kekuatan lingkaran sihir, pedang panjang dengan 3.000 gagang yang bersinar dalam cahaya dingin ditangguhkan di ruang oval. Gagangnya naik, ujung pedang turun. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, dalam pola-pola ajaib di tanah, dinding, dan langit-langit, aroma rambut tipis musim semi berkibar ke dalam 3.000 pedang. Formasi pedang goyang bumi. Melihat susunan yang rumit dan misterius. Melihat 3.000 pegangan, pedang panjang itu bersinar dengan cahaya dingin. Tiba-tiba, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Ke-3.000 pedang ini semuanya adalah pedang palsu. Selain itu, semua pedang diukir dengan set lengkap lambang pedang yang padam. Jika itu hanya pedang pendek yang padam, itu bukan masalah besar. Di lingkungan alami, jika Anda membiarkan rune pedang yang padam perlahan-lahan memperbaiki. Sekalipun waktu berlalu puluhan ribu tahun, efek peleburan sangat buruk. Tapi, jika pola rune pedang dicocokkan dengan formasi dasar pedang, maka semuanya berbeda lagi. Disa pedang pendinginan arai besar, Anda dapat mengekstrak kekuatan disa, dengan rune pedang padam, di dalam pedang marah. Jiansha ini, tapi sangat ganas. Dengan pedang dan pedang, bisa dikatakan meniup rambut dan memotong besi seperti lumpur. Secara umum, tidak peduli apakah itu formasi besar pedang, atau rune pedang, sebenarnya tidak terlalu banyak. Bahkan pedang panjang-panjang yang ditempa dari platinum kacau sebenarnya tidak jauh berbeda dari peralatan standar yang saat ini digunakan oleh Demon Ship Army. Bahkan, bengkel di bawah bengkel Lu Zimei memiliki pedang standar yang ditempa, yang cukup untuk menghancurkan pedang 3.000 tangan ke segala arah. Oleh karena itu, tidak cukup untuk membuat Zhu Hengyu hanya dengan memadamkan pola rune pedang, bisa memadamkan susunan pedang, dan pedang pertempuran platinum Wandian. Ambil jalan kilang Zhu Hengyu hari ini. Anda dapat memperbaiki senjata sihir yang ribuan kali lebih kuat dari 3.000 pedang panjang ini jika Anda baru saja mulai. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa banyak hal tidak tertandingi oleh tenaga kerja.
Tidak peduli seberapa besar tenaga kerjanya, apakah terlalu besar? Apakah terlalu besar? Tidak peduli seberapa kuat Zhu Hengyu, bisakah dia menutupi langit dengan satu tangan, dapatkah dia menghancurkan bumi? Tidak, dia tidak bisa. Di atas medan perang yang runtuh ini, Zhu Hengyu bahkan tidak bisa mengangkatnya dengan kekuatannya sendiri bahkan dengan batu raksasa 10 meter jauhnya. Lagi pula, gravitasi super yang menghancurkan medan perang bukanlah lelucon. Kekuatan langit dan bumi lebih penting daripada yang lainnya. Betapapun kuatnya orang, mereka tidak bisa bersaing dengan surga dan bumi. Quenched Sword Rune, Quenched Sword Array, dan 10,000 Forget Platinum Long Sword bukanlah apa-apa. Namun, di bawah kombinasi dari tiga. Setelah miliaran tahun kehamilan, di bawah quenching dari pola quenching pedang, sejumlah besar pedang quenching. Di antara 10.000 pedang yang ditempa, pedang tajam telah ditempa. Kekuatan waktu tak ada habisnya. Di bawah pemurnian miliaran tahun, di antara 3.000 pedang yang ditangani ini, pedang yang dicukur bisa digambarkan sebagai emas yang dipotong dan batu giok yang patah. Meskipun untuk saat ini, Zhu Hengyu belum dapat menguji ketajamannya. Tetapi bahkan jika itu jauh, merasakan suatmang kesemutan, Zhu Hengyu sudah bisa menarik kesimpulan awal. Tidak perlu ragu, menghadapi senjata ajaib seperti itu. Menghadapi pedang yang padat dan padat. Bahkan kekuatan ekaristi cahaya putih sulit untuk bersaing dengan daging. Bahkan kekuatan peperangan kacau tidak mungkin untuk kebal terhadap tingkat Jiansha ini. Meskipun sulit untuk mengandalkan Jiansha, pedang akan membunuh kekuatan tubuh perang yang kacau. Tetapi tidak terlalu sulit untuk melukai tubuh perangnya yang kacau balau. Jika ada beberapa biksu dan formasi pedang, saya takut bahwa 10 tubuh iblis segmen 90, biksu tingkat pertama dari Kaisar Iblis Realm, dapat mengelilingi kekuatan tubuh perang yang kacau. Meskipun tidak bisa dikatakan bahwa itu bisa dikalahkan, setidaknya ada peluang seperti itu. Adapun siapa yang menang dan siapa yang kalah pada akhirnya, juga bervariasi dari orang ke orang. Di bawah ekstasi, Zhu Hengyu melangkah ke harta karun pertama. Dang-dang, serangkaian 3 lonceng merdu berdesir dari lautan pengetahuan Zhu Hengyu. Di antara dering bell, serangkaian 3 lonceng berdesir, dan itu langsung menghancurkan tanah untuk memadamkan pedang. Kehilangan kekuatan arai besar, 3.000 pedang panjang di udara jatuh dari udara. Zhu Hengyu tidak berani mengabaikan. Tangan besar itu segera membuka gelang Raja Es. Masukkan pedang 3.000 bergagang ke dalam ruang dimensi. Dengan senyuman, Zhu Hengyu berbalik dari gudang pertama dan berjalan menuju gudang kedua. Segera, sosok perang emas kedua muncul di depan Zhu Hengyu. Dengan pengalaman memenggal tokoh perang terakhir, Zhu Hengyu tentu tidak bisa takut dengan tokoh perang emas kedua ini. Bersamaan dengan pemenjaraan Shen Luo, Zhu Hengyu segera memenggal tokoh perang emas kedua di tempat. Kepala domba emas besar terjatuh dengan keras di tanah. Kemudian, tubuh sosok perang emas yang sangat berat, terbuat dari emas yang kacau, jatuh dengan keras di tanah. Saya tidak ingin membaca lebih lanjut. Zhu Hengyu melompat ke gudang kedua untuk pertama kalinya. Begitu dia memasuki gudang, Zhu Hengyu diterangi oleh semua yang ada di depannya, mata tergoda. Di gudang kedua ini, busur panjang dengan 3.000 pegangan dipajang. Di atas busur 3.000 pegangan ada api merah mengamuk. Tak perlu dikatakan, 3.000 busur panjang betis ini juga diukir dengan pola rumit pedang yang padam. Lebih tepatnya, itu harus dipadamkan tanda panah. Di dalam haluan pertempuran ini, di bawah formasi besar panah tajam bumi dan pendinginan tanda-tanda berbentuk panah, gelombang panah telah mengembun. Selama busur pertempuran ditarik dengan ringan, panah panjang dapat dibentuk. Ketika panah ditembakkan, panah panjang yang dibentuk oleh panah dapat ditembakkan keluar dari string dan menyimpan target pada jarak jauh. Jika pedang itu adalah senjata jarak dekat, maka busur besar ini adalah senjata jarak jauh. Dengan pertandingan dekat dan pertandingan jauh, ini benar-benar terlalu sombong. Bersemangat, Zhu Hengyu menyingkirkan busur 3.000 pegangan, dan kemudian berjalan menuju gudang ketiga segera. Dalam waktu singkat berikutnya, Zhu Hengyu menyapu 8 gudang yang tersisa. Pedang perang, busur perang, tombak perang, perisai perang, war armor, war leg, war belt, war helm, war boots, war hand. Ada 10 gudang total, yang masing-masing berisi 3.000 tentara. Semua prajurit ajaib sebenarnya hanya biasa-biasa saja. Namun, di bawah tempering rune dan tempering dari arai besar. Setelah miliaran tahun, para prajurit ajaib ini telah diubah menjadi ajaib dan menjadi senjata sihir nyata. Dan platinum kacau tidak membusuk. Itu adalah 1 miliar triliun tahun waktu, dan tidak akan ada kerusakan. Dari segi materi saja, itu sudah tertinggi. 10 tentara magis digabungkan bersama untuk membentuk Jas Master Jas Magis prajurit lengkap. Ketika 10 tentara ajaib digabungkan, pedang di antara 10 tentara ajaib akan mengembun menjadi satu. Saat digunakan untuk menyerang, itu tidak terkalahkan. Ketika digunakan untuk pertahanan, itu tidak bisa dihancurkan. Di antara 10 tentara ajaib, 3 senjata adalah pedang perang jarak dekat, tombak perang jarak menengah, dan busur perang jarak jauh.
Dengan 7 buah perlindungan, dapat dikatakan bahwa, apakah itu ofensif atau defensif, giginya telah dipersenjatai. Setelah memanen seluruh set pakaian utama, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa dari langit. Master set ini dibuat khusus untuk penjaga api penyucian. Dengan set api penyucian ini, Purgatory Guard akan benar-benar menjadi penguasa medan perang. Bersemangat, Zhu Hengyu ingin segera menguji kekuatan jas dominan ini. Sayangnya, waktu sangat berharga. Dari sekarang ke sekarang, waktu telah berlalu hampir 80 jam. Tanpa diduga, itu seharusnya kacau di luar. Di antara tebakan Zhu Hengyu, serangkaian raungan berlalu dari atas. Dalam deru keras, harta kerajaan menggigil hebat. Di antara pejantan yang galak, Zhu Hengyu hampir jatuh ke tanah. Zhu Hengyu tidak berani mengabaikan, bergegas keluar dari gudang dengan kecepatan penuh dan bergegas menuju pintu masuk lantai 5. Penjara gudang kerajaan kemungkinan akan runtuh kapan saja, jika Zhu Hengyu tidak meluangkan waktu lagi. Begitu salah satu dari 365 formasi jatuh. Kemudian, Zhu Hengyu akan dicekik oleh formasi besar terlarang. Susunan terlarang di sekitar rumah harta kerajaan ini dibangun setelah tak terhitung generasi Kaisar Iblis, yang membutuhkan miliaran tahun dan terus disempurnakan. Belum lagi Zhu Hengyu saja, dan setan hanya memiliki 83 segmen. Bahkan jika kekuatan perang kacau, dan 10 atau 8 datang, itu akan jatuh di sini. Formasi terlarang dari harta karun iblis milik Raja Iblis sama sekali bukan manusia. Dengan kecepatan penuh, Zhu Hengyu melompat ke pintu masuk ke lantai 5 dengan kecepatan penuh. Rumah harta kerajaan hanya memiliki total 5 lantai. Lapisan kelima dan terakhir ini, Zhu Hengyu menantikan harta karun yang ditimbun di lantai 5 dari rumah harta karun. Sama seperti Zhu Hengyu melompat ke lantai 5 dari harta karun kerajaan dengan kecepatan penuh. Di sisi lain, Yang Hao sama cemasnya dengan semut di panci panas. Meskipun dia telah menembus perangkap di bawah pakaian Zhu Hengyu, tetapi dia sendiri ingin memahami bahwa itu tidak berguna. Yang Hao sekarang sendirian, dan ada terlalu sedikit hal yang bisa dia lakukan. Bahkan jika dia berdiri untuk menghentikan iblis dari menghancurkan menara pertempuran, tidak ada gunanya. Total ada 365 menara. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk berhenti, berapa banyak kursi yang bisa dia pertahankan? Pertanyaannya sekarang adalah, jika ada menara pertempuran jatuh, pertempuran besar akan gagal total. Dan Yang Hao, tidak mungkin untuk mengandalkan kekuatannya sendiri, sambil mempertahankan semua menara pertempuran. Ada 3 kekuatan yang menghancurkan medan perang. Aspek pertama adalah bahwa ada lebih dari 3.000 setan tampan dan lebih dari 300 Raja Iblis. Aspek kedua adalah karya Rincin tersembunyi di kota Yangxin dari ibu kota kekaisaran, serta orang-orang kekaisaran yang dikipasi oleh karya Rincin. Aspek ketiga adalah bahwa Zhu Hengyu menyergap secara diam-diam, menghancurkan pasukan medan perang. Oleh karena itu, bahkan jika Yang Hao segera memberitahu semua Raja Iblis dan Iblis untuk menghentikan mereka dari menyerang, itu tidak berguna. Tidak ada yang bisa menghentikan ibu kota kekaisaran. Tidak ada yang bisa menghentikan penyergapan yang dimakamkan oleh Zhu Hengyu. Apalagi, lebih dari 3.000 master sihir, lebih dari 300 Raja Iblis, semuanya bertindak sendiri. Meski sebelum beraksi, setiap orang mengadakan pertemuan untuk berdiskusi dan belajar. Tetapi ketika sampai pada tindakan nyata, mereka terpisah satu sama lain. Yang Hao tidak bisa menghubungi master sihir dan Raja Iblis lainnya sama sekali. Jadi, larangan besar ini pasti akan membuka era pot hitam ini, mereka ditentukan. Jangan berpikir bahwa jika Anda seorang dewa, Anda dapat menyeberangi lautan tanpa menyadarinya. Orang-orang di ibu kota kekaisaran bukan idiot. Bahkan jika energinya tidak bisa lagi terkonsentrasi. Bahkan jika arwahnya sangat lelah. Tetapi jika itu adalah orang asing, jika mereka mengatakan kata-kata itu kepada mereka, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Wajah aneh tiba-tiba muncul di samping mereka, menyihir mereka melawan Zhu Hengyu dan menghancurkan menara pertempuran. Siapapun dengan IQ normal pasti akan menjadi yang pertama untuk memastikan mereka berhati-hati. Mereka yang dapat dengan mudah mengipasi orang-orang kaisar dan dengan mudah mendapatkan kepercayaan mereka haruslah orang-orang di sekitar mereka dan orang-orang yang sangat mereka kenal. Bahkan, itu adalah tetangga mereka. Hanya dengan cara ini, itu tidak akan menyebabkan siapapun ragu, mudah dipercaya, dan dikipasi. Karena itu, selama sedikit cek setelahnya, semuanya akan rontok. Ini tidak bisa menyembunyikan siapapun. Jika A mendengarkan B, maka tanyakan. Jika B mendengarkan C, maka pergi ke. Hanya dengan sedikit investigasi, sumber rumor dapat diselidiki, dan tidak ada cara untuk menyembunyikan atau menyembunyikannya. Karena itu, setelah kejadian ini, bahkan Zhu Hengyu tidak melakukan apapun. Orang-orang dari ibu kota kekaisaran juga akan menyelidiki sendiri. Hanya sedikit cek, jawabannya langsung terungkap. Dan begitu jawabannya terungkap, semua orang akan menemukan. Rumor yang menyebar ini, yang memacu semua orang untuk bertarung melawan Zhu Hengyu, semuanya adalah lebih dari 3.000 ahli sihir yang melarikan diri, dan kerabat jauh dari lebih dari 300 Raja Iblis.
Mengikuti garis ini, mudah untuk menemukan lebih dari 3.000 master sihir, dan lebih dari 300 raja iblis. Itu tidak harus dicuci sama sekali. Menghadapi situasi ini, Yang Hao melompat dengan cemas. Zhu Hengyu ini terlalu menyeramkan, terlalu kejam, terlalu licik. Setelah game ini dirilis, hampir mati. Bahkan jika mereka tidak melakukan apa-apa, tim besar pasti akan gagal. Yang paling membisu adalah mereka menanamnya. Menurut naskah yang ditulis oleh Zhu Hengyu, ia bertindak dengan setia. Otak Yang Hao berjalan cepat. Di antara pikiran cepat, Yang Hao dengan cepat memikirkan semuanya. Jelas, Zhu Hengyu telah membuka pintu, memasuki rumah harta kerajaan, dan mencari harta karun. Satu-satunya jalur kehidupan Yang Hao dan yang lainnya adalah menemukan Zhu Hengyu dan membunuhnya. Selama Zhu Hengyu mati, semuanya akan lebih mudah. Tidak peduli seberapa marah orang-orang di kota Yangxin, tidak ada gunanya. Begitu Zhu Hengyu meninggal, semua orang tanpa kepala. Tidak peduli seberapa marah, tidak ada kekuatan yang kuat yang dapat terkondensasi, dan keselamatan mereka tidak dapat diancam sama sekali. Sekarang posisi pembukaan Zhu Hengyu dalam formasi terlarang telah ditentukan. Lalu, apa yang Yang Hao harus lakukan adalah secara alami bergegas ke pintu dengan kecepatan penuh dan mencegat Zhu Hengyu. Antara pikiran, tubuh Yang Hao naik ke udara, sayap iblis terkondensasi, dan terbang menuju sudut barat laut kota Yangxin dengan kecepatan penuh. Di dalam kuil setan, Sun Meiren duduk dan memeluk gadis hitam itu, gemetaran berdiri di sudut. Dalam kata-kata Zhu Hengyu, selama gadis hitam itu ada, keselamatan Sun Meiren tidak akan ada masalah. Di bawah perlindungan Chaos Jiangang, bahkan jika kekuatan Chaos Warfare datang sendiri, itu tidak dapat menghancurkan Chaos Jiangang, dan tentu saja itu tidak akan menyakiti Sun Meiren. Karena itu, bahkan jika Sun Meiren ditinggalkan di sini, Zhu Hengyu tidak akan memiliki kekhawatiran sedikit pun. Namun, meskipun Zhu Hengyu sangat tenang, Sun Meiren tidak tenang. Lagi pula, di mata Sun Meiren, gadis hitam hanyalah kucing hitam besar yang gemuk dan malas. Seberapa kuat kucing bisa? Antara gemetar. Di atas kubah langit di kejauhan, bayangan seperti burung hitam terbang ke sini dengan suara siulan. Dari kejauhan, sosok gelap dengan sayapnya menyatu, lurus dan jatuh ke halaman kuil. Mata Sun Meiren melebar ketakutan. Meskipun dikatakan bahwa Sun Meiren adalah kepala dari 8 ibu kota dari ibu kota kekaisaran, bahkan dapat dikatakan bahwa itu adalah keindahan pertama domba iblis. Selain itu, bakat Sun Meiren untuk berkultivasi sangat tinggi. Namun, keindahan bakat bertarung Sun Meiren sangat jarang. Ada sedikit kemampuan praktis. Selain itu, karena kekuatan keluarga itu relatif lemah. Sumber daya yang dikendalikan oleh keluarga juga sangat langka. Oleh karena itu, kekuatan Sun Meiren tidak kuat dan kekuatan tempur diabaikan. Dan pada saat ini, mereka yang memenuhi syarat untuk tampil di sini harus menjadi Master Demon Realm. Apalagi sekarang, sosok yang jatuh dari langit bahkan lebih akrab dengan Sun Meiren, penguasa pertama keluarga domba iblis Yang Hao. Sebagai keindahan pertama klan Moyang, banyak orang selalu ingin menggabungkan Sun Meiren dan Yang Hao, penguasa pertama klan iblis, menjadi pasangan. Menurut pendapat semua orang, keindahan pertama, dengan tuan pertama, maka itu disebut pasangan yang baik. Sayangnya, meskipun Yang Hao menarik bagi Sun Meiren tidak tertarik pada Yang Hao. Mengenai penolakan Sun Meiren, meskipun Yang Hao sangat kecewa, harga diri tuan pertamanya adalah penghinaan dan dipaksa untuk seorang gadis. Dan yang paling penting adalah, Yang Hao adalah salah satu dari 3 raksasa tentara klan Moyang. Ini bisa disebut model setan domba. Setelah Yang Hao mengintimidasi dan merampok para wanita, bagaimana semua orang akan memikirkannya? Karena itu, terlepas dari kerinduan untuk Sun Meiren air liur. Tapi dia tidak berani menggunakan cara apapun untuk memaksa dan mengancam Sun Meiren. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota kekaisaran. Setiap langkah Yang Hao dan Sun Meiren ada dalam tampilan penuh. Oleh karena itu, meskipun ia mengeluarkan air liur untuk Sun Meiren, Yang Hao harus mempertahankan sikapnya. Justru karena keterlibatan antara Sun Meiren dan Yang Hao, situasi Sun Meiren menjadi sangat aman. Yang Hao terlalu banyak pertimbangan dan tidak bisa memaksanya. Yang lain tidak berani mendekati Sun Meiren karena pertimbangan Yang Hao. Jika ini tidak terjadi, dalam penampilan Sun Meiren, saya khawatir itu tidak akan dimasukkan dalam akun segera. Belum lagi, serangkaian keterlibatan dan keterikatan antara Yang Hao dan Sun Meiren. Semua seutuhnya, Sun Meiren mengenal Yang Hao dengan sangat baik. Bahkan dapat dikatakan bahwa orang yang paling dikenal Sun Meiren adalah Yang Hao. Setiap kali Yang Hao bersaing dengan tuannya, ia akan mengirim undangan ke Sun Meiren. Meskipun Sun Meiren sebenarnya tidak ingin pergi. Namun, ketika Yang Hao sudah ditolak, Sun Meiren tidak berani menolak Yang Hao terlalu banyak. Sekali Yang Hao benar-benar tidak menghadapinya, dan karena ini dia membuatnya marah, akhirnya benar-benar tidak berani membayangkan. Sebenarnya, jika bukan karena Yang Hao bersaing untuk tahta iblis. Bahkan jika Sun Meiren terpaksa membawanya pulang dan melakukan apapun yang dia inginkan, itu bukan masalah besar.
Sebagai salah satu dari 3 raksasa pasukan iblis, tidak ada yang bisa membantunya. Karena itu, agar Hao tidak marah berlebihan, di setiap game Yang Hao, Sun Meiren akan menghadiri pertempuran. Sun Meiren benar-benar terkesan dengan ketidaktahuan Yang Hao. Sekarang, Yang Hao muncul di sini, yang tujuannya tidak diketahui. Jelas, Yang Hao telah menebak rencana keseluruhan Zhu Hengyu. Alasan mengapa Yang Hao ada di sini adalah untuk membunuh Zhu Hengyu. Cara termudah untuk mencegat Zhu Hengyu adalah dengan menghancurkan lingkaran sihir di sini dan menutup pintu masuk ke rumah harta kerajaan. Selama pintu masuk ditutup, retret Zhu Hengyu rusak. Setelah arai besar gagal terbuka, maka Zhu Hengyu akan terjebak di rumah harta kerajaan. Pada saat itu, Zhu Hengyu akan dihancurkan menjadi penggemar di bawah penindasan formasi terlarang. Memikirkan hal ini, Sun Meiren tiba-tiba membelalakan matanya. Di mata saya, itu penuh dengan ketakutan. Zhu Hengyu telah memberinya tugas untuk menjaga pintu masuk. Namun, masalahnya sekarang adalah dia sama sekali bukan lawan Yang Hao. Belum lagi dia satu-satunya di sini. Bahkan jika Sun Meiren diberikan ribuan pasukan, dia tidak bisa menghentikan Yang Hao. Antara ketakutan tak terbatas Sun Meiren, sayap Yang Hao menyebar, dan jatuh di tangga di luar kuil. Melihat sekeliling selama seminggu, Yang Hao mengerutkan kening ragu. Papa. Melangkah ke depan, Yang Hao berkeliaran di dalam kuil. Sepasang mata, terus-menerus memindai, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Pada waktu bersamaan, di belakang patung leluhur iblis di kuil, di sudut gelap, Sun Meiren berjongkok di tanah, tubuhnya yang halus gemetaran. Pada saat ini, Sun Meiren hampir ketakutan. Dengan kepala tertunduk di dadanya, dia menggenggam gadis hitam itu erat-erat di kedua tangannya, dan tubuhnya hampir hancur. Merasakan pelukan keras Sun Meiren, gadis hitam itu menyipitkan matanya. Meskipun dikatakan bahwa kekuatan Sun Meiren tidak menyakitinya sama sekali. Saya harus mengatakan bahwa postur gadis kulit hitam itu benar-benar canggung. Ini membuat gadis hitam itu sangat tidak nyaman. Sayang, memutar lehernya dengan keras, gadis hitam itu mengerang protes sepanjang hidupnya. Mencoba memberitahu Sun Meiren bahwa posisinya saat ini membuatnya sangat tidak nyaman. Namun, setelah mendengar teriakan gadis hitam itu, Sun Meiren nyaris takut. Sekarang, meskipun angin dan hujan dan guntur di luar, Sun Meiren percaya bahwa bisikan gadis hitam itu tidak akan pernah menyembunyikan Yang Hao. Teriakan gadis hitam itu tidak jatuh, dan Yang Hao tiba-tiba melompat ke kuil. Sepasang mata, menyaksikan dengan waspada di belakang idola itu, Yang Hao berteriak dengan marah, "Siapa? Siapa di sana? Keluarkan aku dari." Menghadapi minum Yang Hao, Sun Meiren hanya merasa kakinya menjadi lembut dan duduk di tanah. Jika Anda mati sendirian, itu akan baik-baik saja. Begitu mata tertutup dan kaki ditendang, mereka segera tahu apa-apa. Tapi masalahnya sekarang adalah Zhu Hengyu masih di rumah harta kerajaan. Jika Yang Hao tidak bisa dihentikan, begitu pintu masuk dihancurkan, Zhu Hengyu akan mati. Di antara gigi-gigi yang ganas, Sun Meiren memeluk gadis hitam itu, melompat keluar dari sudut, dan mencegat saluran energi biru yang menuju ke rumah harta kerajaan. Meskipun ketakutan batin, tetapi Sun Meiren masih memeluk gadis hitam itu dengan erat, giginya yang perak dan giginya yang berderit. "Itu kamu." Melihat Sun Meiren berkedip dari sudut, Yang Hao terkejut. Bagaimanapun, dia tidak berharap bahwa orang yang bersembunyi di sini ternyata adalah Sun Meiren. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.